mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita selamat Hari Paskah. Berbahagialah setiap kita yang boleh merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita memiliki pengharapan yang besar. Dan berbahagialah kita, sekalipun karena keadaan di luar kita tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi di rumah masing-masing kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat Allah dengan sikap penyembahan. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah hari Paskah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai akan ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita memuji dan memberikan kemuliaan kita bagi Allah yang telah hidup, yang telah bangkit, yang menang dari kuasa maut. Kita memuji akan Yesus Kristus yang luar biasa akan kasih-Nya kepada kita. Kita naikkan pujian, mulia sembah Raja-Mu." Bagi Yesus puji hormat
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama, katakan mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita. Di dalam waktu yang indah ini, kita diberikan kesempatan untuk datang memohon akan anugerah Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita sama-sama mengoreksi hati pikiran kita. Kita patut bersyukur dan kita patut meminta akan kemurahan Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hati dan juga hidup kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh murah hati, penuh kasih dan limpah dengan anugerah. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh kembali merayakan hari kemenangan. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau bangkit dari kematian, dan memberikan kami, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, pengharapan, dan kami boleh mengingat akan kembali pengharapan yang kami terima, yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, tetapi kami pun menyadari kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang saat ini memohon akan anugerah pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami tidak bisa lepas dari kasih setia Tuhan. Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan kami, yang dengan tulus hati datang mengaku akan pelanggaran dan dosa, dan memohon akan kemurahan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Allah telah memberikan firman-Nya bagi setiap kita yang dengan tulus hati datang meminta akan pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikianlah sabda Tuhan dalam firman-Nya. Dengan demikian, setiap kita yang telah meminta dengan tulus hati pengampunan daripada Tuhan telah menerima pengampunan yang daripada Tuhan.
syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita juga membaca dan sama-sama menghidupi akan perintah amanah Tuhan di dalam hidup kita sebagai petunjuk hidup baru di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Marilah kita menghidupi akan kebenaran firman Tuhan, menghidupi akan amanah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Ada satu pujian yang mengatakan, anak Allah Yesus namanya. Saya mengajak kita untuk menyanyikan ini dengan rasa syukur kita, dengan penuh bahagia, karena Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Tuhan kita hidup. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh memberikan penghiburan bagi setiap kita. Sekalipun keadaan di sekitar kita saat ini sedang mengkhawatirkan diri kita akan virus COVID-19. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita kehilangan akan fokus kita. Seperti yang pernah firman Tuhan katakan. Janganlah seperti Petrus yang kehilangan fokus ketika datang menghampiri Tuhan berjalan di atas air. Tetapi biarlah fokus itu tetap mengarah kepada Tuhan. Keadaan di sekitar kita boleh menghimpit, menyerah. Tetapi satu, imanku adalah untuk Tuhan. Kita akan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan pengharapan bagi setiap kita. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu kepada hamba-Nya saya persilahkan. Firman-Mu Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan, biarlah pada kesempatan pada hari ini, kembali ya Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami fokuskan
kepada Tuhan dan secara khusus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami kembali Tuhan datang kepadamu. Di tengah-tengah kami bersama-sama juga akan merayakan akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah kami boleh diteguhkan. Iman kami boleh dikuatkan melalui pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sekali lagi memohon akan pencerahan daripada Roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh dituntun untuk mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami, dan juga untuk hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala sesuatu yang hamba-Mu sudah kumulkan dan sudah persiapkan. Sehingga ketika firman Tuhan diuraikannya, biarlah di situ ada penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga firman itu sekali lagi boleh menguatkan akan kami. Secara khusus di tengah-tengah ketika kami juga sedang dilanda kegelisahan, kecemasan, ketika kami bersama-sama juga sedang menghadapi akan wabah virus corona ini. Maka dengan firman Tuhan, biarlah iman kami sekali lagi boleh terus semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama juga dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, meskipun kita saat ini mungkin belum bisa bersama-sama untuk beribadah di gedung gereja. Oleh karena kita sedang menghadapi akan penularan daripada virus corona, penyebaran daripada penularan virus corona ini, sehingga Bapak Ibu sekalian saat ini beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa kembali dengan Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kita bersama-sama untuk merayakan akan kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus atas kuasa maut, atas kuasa kematian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada 2 hari yang lalu, pada hari Jumat kita juga bersama-sama mengadakan ibadah, yaitu Jumat Agung, mengingat akan penderitaan daripada Kristus di dalam pengorbanannya, dalam kematiannya di atas kayu salib. Di mana kita belajar dari kematian Yesus, kita sudah belajar tentang kasih Tuhan yang begitu sempurna yang dinyatakan kepada saya dan saudara. Sehingga dengan kematiannya saudara, maka dosa yang menjadi persoalan yang begitu hakiki dalam hidup manusia itu terselesaikan. Hukuman dosa sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita orang-orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Tapi hari ini saudara, ada satu hal yang perlu juga kita ingat bersama-sama, bahwa karya Kristus bagi umat manusia yang berdosa tidak berhenti hanya di dalam peristiwa kematiannya di atas kayu salib, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Maka pada hari ini di dalam kita beribadah untuk merayakan dari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengambil satu tema, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca bagian daripada firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang,
ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan akulah kebangkitan dan hidup itu adalah sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebuah pernyataan yang menjadi sesuatu hal, salah satu pernyataan yang penting untuk menyatakan akan siapakah diri Yesus yang sebenarnya. Dan pernyataan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Itu adalah sebuah pernyataan yang dilatar belakangi dengan satu kisah, yaitu kisah kematian dari salah seorang pengikutnya. Bahkan dia adalah salah seorang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini dilatar belakangi oleh kematian daripada salah seorang pengikutnya yang bernama Lazarus. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung di Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus itu adalah seorang yang dikasih oleh Tuhan. Dia adalah saudara daripada Marta, saudara daripada Maria. Dan betul-betul adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-6 bahkan dikatakan, ayat yang ke-5 bahkan dikatakan di sana Yesus begitu mengasihi sampai disebutkan nama daripada Lazarus di dalam ayat yang ke-5. Sebagai salah satu pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang menarik apa saudara? Yang menarik adalah justru di sini Lazarus juga mengalami yang namanya kematian. Bahkan di dalam ayat 17 dikatakan di sana yaitu bahwa Lazarus bahkan sudah 4 hari berada di dalam kubur. Ketika Yesus tiba menjumpai Marta dan Maria yang pada saat itu sedang berduka. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus tidak luput dari kematian. Dan bagi keluarga Lazarus, inilah bukan sesuatu yang diharapkan. Ini bukan sesuatu yang diinginkan. Dan itu tersirat Bapak Ibu dari apa yang dikatakan oleh Marta di dalam ayat yang ke-21. Di mana ketika Tuhan Yesus sampai di Betania, maka Marta menjumpai Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Marta berkata demikian, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maka kalimat ini terkandung makna saudaraku. Bahwa yang diharapkan Marta jelas adalah supaya Lazarus tidak mati. Dan yang diharapkan oleh Marta adalah jikalau Yesus ada pada waktu itu ketika Lazarus itu sakit, pasti Yesus bisa menyembuhkan. Karena itu akan menjadi keyakinan daripada Marta. Dan dia melihat ketika hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, segala penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa berjalan, bisa berbicara. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang disaksikan juga mungkin oleh Marta. Maka Marta berharap, Yesus kalau Engkau ada, pasti Lazarus tidak akan mati. Karena Engkau pasti bisa menyembuhkan dia.
Saudara, kalimat daripada Marta ini juga memiliki makna apa, saudara? Iman Marta. Iman Marta adalah iman yang mencoba untuk hanya membatasi kuasa Tuhan. Itu ketika Tuhan itu hadir di sana. Marta memiliki iman yang dangkal. Dia menganggap bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan hanya ketika Yesus ada bersama-sama dengan Lazarus. Tapi Marta lupa bahwa kuasa Yesus tidak dibatasi oleh tempat. Dia juga pernah bisa menyembuhkan dari tempat yang jauh. Dan selanjutnya di sini juga Marta menunjukkan bahwa imannya itu begitu dangkal, bahkan egois. Artinya Marta ingin Yesus itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia inginkan dan yang dia harapkan. Bahwa bagi Marta, Yesus harusnya ada bersama-sama dengan Lazarus. Tidak harus meninggalkan Lazarus waktu dia sakit. Tapi bagi Tuhan Yesus, apa yang dianggap oleh Marta itu sebagai sesuatu yang mendesak. Tapi bagi Tuhan Yesus, belum tentu itu sebagai sesuatu yang mendesak. Bukan menjadi sesuatu yang urgen. Tapi bagi Marta urgen kalau Yesus selalu harus ada bersama dengan Lazarus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui pernyataan daripada Marta ini. Marta ingin mengharapkan Yesus seperti yang dia inginkan. Padahal Yesus tahu apa yang dia akan kerjakan. Bahkan dikatakan ketika Lazarus sakit, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dicatat oleh Yohanes. Dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Dia sudah mendengar Lazarus sakit. Yesus tidak cepat-cepat datang ke sana. Tapi bahkan dikatakan terjemahan bahasa Indonesia sengaja untuk tinggal di tempat dia berada. Jadi tidak bersama-sama dengan Lazarus. Tidak segera untuk datang untuk menjumpai Lazarus dan menyembuhkan dia. Kenapa? Karena memang Yesus tidak bisa kita atur. Yesus tidak bisa diatur oleh Marta. Yesus kuasanya tidak bisa dibatasi oleh konsep Marta. Rancangan Yesus tidak bisa dibatasi oleh konsep daripada rancangan dan kehendak dari Marta. Karena Yesus punya rencananya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dari pernyataan Marta ini, paling tidak kita juga belajar bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Marta. Termasuk itu juga menjadi kehidupan, realita dalam kehidupan kita. Kematian termasuk salah satu bagian yang seringkali kita sulit untuk menerimanya. Kita tidak suka menerimanya. Karena itu termasuk adalah hal-hal yang negatif, yang kita anggap negatif di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa setelah kita jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan kita adalah kita selalu mempertanyakan, bahkan menolak ketika hal-hal yang negatif itu menimpa hidup kita. Sebaliknya, ketika kita mengalami hal-hal yang positif, hal-hal yang lancar, hal-hal yang baik, itu bagi kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Bukankah ketika hal negatif itu menimpa kita seringkali bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi, Tuhan? Mengapa orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Mengapa harus saya? Ketika hal-hal negatif itu banyak menimpa kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika usaha kita diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis yang begitu berat, banyak mungkin rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan dalam usahanya, tapi kita masih tetap bisa eksis. Pernahkah kita juga bertanya, mengapa Tuhan? Kok saya bisa eksis? Sedangkan yang lain sudah berguguran. Yang lain sudah kolaps semua, Tuhan. Tapi mengapa saya masih bisa eksis? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita seringkali sulit menerima hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mau memeriksa hati kita dengan jujur.
Bukankah hal-hal yang negatif ini merupakan suatu realita yang universal di dalam kehidupan saya dan kita semua? Ada pepatah yang pernah mengatakan, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Setelah pepatah ini memberikan makna kepada kita, bahwa semua orang pasti akan menjadi tua. Dan itu tidak bisa terhindarkan. Maka di dalam kehidupan kita banyak hal-hal negatif yang sebetulnya menjadi hal yang universal. Semua orang sakit. Semua orang juga pasti mengalami yang namanya akan kesulitan. Setiap orang juga punya kesusahannya sendiri. Bahkan semua orang pasti juga akan yang namanya mengalami kematian. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu juga yang juga sedang kita hadapi saat ini, Saudara? Di mana kita saat ini sedang bersama-sama menghadapi yang namanya pandemi daripada virus corona COVID-19 ini. Di mana kita tahu betapa dahsyatnya penularan daripada virus COVID-19 ini. Bukan hanya melanda negeri kita Indonesia, tapi melanda akan seluruh dunia ini. Bahkan tidak peduli, bahkan negara-negara yang kita sebut adalah adik kuasa pun kebingungan. Seperti Amerika. Italia juga berapa banyak korban yang sudah berjatuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, termasuk juga banyak memakan korban yang tidak pandang bulu. Orang-orang yang punya kuasa, para pejabat-pejabat di beberapa negara pun terkena virus corona ini. Termasuk orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang punya banyak uang. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang uangnya cukup banyak. Juga tidak terhindarkan daripada penularan virus corona ini. Dan bukankah hal ini juga adalah bagian daripada hidup kita yang ada di dalam dunia ini. Dan ini merupakan hal-hal yang tidak terhindarkan dalam hidup kita. Dan menjadi sesuatu realita yang universal. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pertanyaannya adalah sekarang, mengapa itu semua terjadi? Mengapa hal-hal yang negatif, sakit penyakit, penderitaan, bahkan ujungnya adalah kematian, itu selalu ada di dalam kehidupan kita? Alkitab menyatakan dengan jelas. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa itu semua ada oleh karena dosa. Karena manusia jatuh di dalam dosa. Dan akibat dosa itulah, maka kesulitan, penderitaan, bahkan ujungnya adalah kepada kematian. Itu tidak bisa dihindarkan. Maka di sini kita belajar daripada prinsip firman Tuhan. Apa buktinya daripada keberdosaan manusia? Bukti daripada keberdosaan manusia adalah bahwa manusia tidak bisa melarikan diri dari yang namanya kematian. Maka kematian ini satu sisi, satu hal yang kita mungkin sulit terima. Tapi di sisi yang lain adalah sebuah realita yang tidak bisa terhindarkan. Siapapun mereka. Baik dia seorang penguasa, baik dia seorang yang kaya, bahkan termasuk anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Dalam menghadapi virus corona kita tahu beberapa anak-anak Tuhan yang juga terkena, bahkan menjadi korban. Juga ada beberapa hamba Tuhan yang juga terkena, bahkan menjadi korban. Saudaraku, jikalau hidup kita diperhadapkan kepada realita universal seperti ini, hal-hal kesulitan, penderitaan, dan akhirnya sakit penyakit dan ujungnya adalah kematian. Kalau gitu, apakah artinya kita hidup di tengah dunia ini? Bukankah sebenarnya pada akhirnya hidup kita ini berujung kepada kesia-siaan? Kecuali satu hal, Bapak Ibu. Ketika hidup kita supaya tidak sia-sia, kecuali Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada kita. Maka di tengah-tengah kita sedang menghadapi akan COVID-19 ini, ada satu pelajaran penting. Sekali lagi, betapa rapuhnya kita. Betapa terbatasnya hidup kita manusia. Dan betapa pentingnya kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan pengharapan kepada kita.
Demikian jugalah yang dialami oleh Lazarus, salah seorang pengikut Yesus yang juga dikasihi oleh Yesus. Tidak terluput dari yang namanya kematian. Tapi yang luar biasa, Yesus ketika tahu Lazarus sakit dan pada akhirnya ketika dia berjumpa menemui akan saudara-saudaranya, Lazarus sudah mati, Lazarus sudah meninggal. Tuhan Yesus tetap ada di sana bahkan memberikan pengharapan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika di tengah-tengah kesedihan daripada saudara-saudara, daripada Lazarus yang sudah meninggal itu. Ketika Marta mengatakan kepada Yesus, "Jikalau engkau ada di sini, maka Lazarus tidak akan mati." Tapi Yesus justru menjawab, "Saudaramu akan bangkit." Di dalam ayat yang ke-23. Sebuah pernyataan yang memberikan kembali pengharapan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan daripada manusia. Secara khusus terhadap menghadapi kematian. Tuhan Yesus berkata memberikan pengharapan. Saudaramu akan bangkit. Namun saudara ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus itu. Marta menjawab dengan konsepnya sendiri lagi. Dia salah menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus pada waktu berkata saudaramu akan bangkit. Tapi Marta menangkapnya itu adalah sebagai kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Dan itu memang adalah konsep orang Yahudi pada waktu itu yang muncul. Bahwa mereka percaya nanti pada akhir zaman orang percaya akan dibangkitkan. Dan itu memang tidak salah. Itu juga menjadi kepercayaan dan iman kita yang percaya kepada Kristus. Nanti pada akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali, kita juga akan dibangkitkan. Tapi dalam kisah ini, Yesus sebetulnya tidak hanya berbicara soal yang ke depan. Soal eskatologi, pengharapan akhir zaman. Tapi Yesus juga berkata secara khusus pada waktu itu kepada Marta, "Aku bisa bangkitkan Lazarus." Oleh karena itu menanggapi akan reaksi, respon daripada Marta. Maka Yesus akhirnya memberikan sebuah jawaban. Yang sebetulnya ingin meluruskan konsep daripada Marta. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernyataan daripada Tuhan Yesus yang menyatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ini merupakan satu pernyataan, sebuah pernyataan yang merupakan rahasia yang dibukakan oleh Yesus tentang siapakah dirinya. Melalui pernyataan ini saudaraku, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, sang sumber hidup itu sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi sumber kehidupan. Maka dia berkata, "Aku kebangkitan dan hidup." Saudara, ini merupakan salah satu bagian dari 7 daripada pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes yang bersifat yang menyatakan daripada Yesus Kristus, yaitu ego eimi, yaitu aku adalah. Aku adalah. Ada 7 aku yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Nah, di dalam formula daripada akulah, di dalam 7 formula akulah ini, kata akulah dalam bahasa Inggrisnya I am, atau dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan yang sebetulnya sama dengan pernyataan ketika Allah ditanya oleh Musa. Di semak belukar di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya, "Kalau aku ditanya siapa nama Allahmu? Siapakah engkau Tuhan kalau aku ditanya?" Maka Allah, yaitu Tuhan pada waktu itu Yehova, dia berkata, "I am who I am." Aku adalah aku adanya. Yaitu sesuatu pernyataan bahwa ketika siapa namamu Allah, yaitu Yehova, maka itu menjadi Yahweh, menjadi Yehova. Maka ketika Yesus berkata, "Aku kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life." Itu berarti apa? Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah Allah sendiri.
Dan ketika dia berkata akulah kebangkitan dan hidup, maka memang Yesus pantas menyatakan itu. Karena dia adalah Allah, sang sumber kehidupan itu sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ini suatu pernyataan di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya bukan cuma akan membangkitkan. Yesus bukan cuma menyatakan dia akan memberikan hidup. Tapi Yesus menyatakan akan identitas dirinya. Dia sendirilah hidup itu. Dan siapakah yang memiliki kehidupan yang ada pada dirinya? Kecuali dia adalah Allah. Maka Allah lah satu-satunya menjadi sumber kehidupan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, maka ini suatu pernyataan yang kiranya menjadi sesuatu yang terus kita pegang teguh. Inilah juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan dia adalah satu-satunya manusia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan pernyataan Yesus ini bukan sekedar pernyataan yang kosong, tapi pernyataan yang juga akhirnya dibuktikan. Melalui dalam kisah ini, dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Meskipun kisah kebangkitan dari orang-orang yang dia bangkitkan dari kematiannya, itu bukan cuma Lazarus. Ada 2 kisah lagi yang dicatat dalam 3 Injil yang lain. Yaitu anak daripada janda di Naim. Lalu juga anak dari Yairus. Juga dibangkitkan oleh Yesus. Tapi di sini secara khusus Lazarus dikisahkan oleh Yohanes. Untuk menegaskan, untuk meneguhkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain membuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah 4 hari ada dalam kubur. Ketika Yesus datang ke sana, Yesus melihat kubur daripada Lazarus. Maka di situ kubur itu sudah ditutup dengan batu yang besar. Maka Tuhan Yesus ketika sampai di depan kubur itu berkata kepada orang banyak, singkirkan batu itu. Ketika menyingkirkan batu, tidak perlu mesti Tuhan yang repot-repot. Manusia bisa singkirkan. Tapi ketika dia masuk ke dalam kubur, ketika dia harus membangkitkan akan Lazarus, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kecuali hanya oleh Yesus. Kenapa saudara? Karena dia adalah Allah, sumber kehidupan itu. Dan ini juga dia akhirnya buktikan melalui dirinya sendiri. Ketika dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Maka disitu dengan kebangkitan dia dari kematian, justru semakin menegaskan kembali kemenangan daripada Yesus atas kuasa maut. Siapakah yang bisa mengalahkan kuasa kematian? Kecuali dia adalah kehidupan. Hanya hidup yang bisa mengalahkan kematian. Hanya sumber kehidupan itu yang bisa mengalahkan kematian. Dan siapakah sumber kehidupan itu? Sekali lagi, kecuali dia adalah Allah itu sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki juru selamat yang adalah Allah sendiri. Dan Allah itu untuk menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini. Mencari saya dan saudara. Orang-orang yang berdosa. Inilah yang menjadi prinsip daripada iman Kristen. Iman Kristen bukan manusia yang mencari Allah. Iman Kristen memiliki pengajaran, mengajarkan Allah yang mencari manusia. Dan Allah sungguh mencari manusia. Bukan hanya berkata di surga aku mengasihi engkau. Bukan hanya berkata di atas sana aku mencari engkau. Tapi Allah sungguh-sungguh datang ke dalam dunia ini. Menjelma menjadi manusia. Bahkan dia rela menderita. Mati sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, peristiwa salib, peristiwa kebangkitan merupakan sesuatu hal yang penting dalam kekristenan. Ini adalah jantung inti daripada kekristenan. Itu adalah pribadi Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib, tapi bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan naik ke surga, kembali ke surga, kembali. Dengan kebangkitannya, maka dia menyatakan dia adalah Allah yang hidup, yang di sumber kehidupan itu. Sehingga akan menjadi pengharapan. Saudara, salib tanpa kubur kosong. Maka salib
akan berakhir menjadi kesia-siaan. Maka iman kita kepada salib akan menjadi kesia-siaan kalau tanpa kubur kosong. Tapi kita bersyukur juru selamat kita bukan cuma berhenti di salib, tetapi juga dia menyatakan kemenangannya atas kuasa kematian, yaitu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah dongeng, baik salib maupun kubur kosong merupakan peristiwa sejarah. Maka kita bersyukur sekali lagi memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang mengasihi kita, tapi juga adalah Allah yang penuh kuasa. Mengalahkan kuasa yang paling ditakuti oleh siapapun juga, yaitu kuasa kematian. Dan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus melanjutkan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa, sebuah janji. Maka itu dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ada janji bagi kita yang percaya kepadanya. Apa janjinya? Bahwa kita akan hidup walaupun sudah mati. Berbicara apa ini? Kita meskipun kita mati secara jasmani, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang juga dialami oleh Lazarus. Meskipun Tuhan Yesus ketika dia berkata, saudaramu akan bangkit. Dan pada saat itu memang ketika Yesus datang ke sana, Lazarus bangkit. Tapi pertanyaannya adalah, Lazarus mati kembali. Saya percaya Lazarus juga mengalami kematian kembali. Dan dia tidak akan bangkit lagi. Tapi Lazarus juga mendapatkan hidup yang selama-lamanya. Dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Karena apa? Dia percaya kepada Yesus. Dia beroleh hidup yang kekal. Meskipun dia harus melewati yang namanya kematian fisik, kematian jasmani selama ada di dalam dunia ini. Sebagai realita universal yang tidak bisa kita hindarkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka itu melalui akan berita kebangkitan Yesus ini yang memberikan sekali lagi pengharapan kepada kita. Kubur kosong memberikan kepada kita pengharapan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh kuasa. Salib Kristus yang memberikan kepada kita pengingat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu sempurna. Dan ketika ini kita gabung, maka kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah sebagai orang-orang yang sebetulnya mengalami kasih Tuhan yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Kita orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang hidupnya tidak terpisahkan dari kasih Allah. Sebagaimana yang juga dipahami oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8. Yang berkata kita adalah orang yang menang. Bahkan lebih daripada orang yang menang. Karena apa? Bukan karena kuat kita. Bukan karena kita bebas selalu dari semua kesulitan. Karena kita selalu bebas dari semua hal-hal yang negatif. Tidak. Tapi Paulus mengatakan oleh karena Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus. Karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Baik itu maut, baik itu penderitaan, baik itu apapun tantangannya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus bukanlah akhir daripada kehidupan orang-orang percaya. Tapi sebaliknya saudara, kematian bagi orang-orang yang percaya sekali lagi merupakan sebuah titik di mana kita beralih menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau toh kita harus menghadapi hal itu. Maka ini juga boleh menolong kita Bapak Ibu untuk kita boleh tetap terus
dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bagi kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hal-hal bagi kita yang mungkin menurut kita bukan hal-hal yang menyenangkan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu selalu tidak pernah meninggalkan akan kepedulian dan kasih-Nya kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, janganlah kita selalu dikuasai oleh kekecewaan, dikuasai oleh keluhan, seolah-olah kita adalah orang yang paling malang, bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Atau kita bahkan terus bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Dan kita mari melalui apa yang kita sudah pahami dari peristiwa kebangkitan Yesus ini, ada pengharapan di sana. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu mengerti. Tuhan selalu sanggup memberikan jalan keluar sesuai dengan apa yang Dia rancangkan. Bahkan yang terbaik juga sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, juga ketika kita menghadapi sekali lagi akan COVID-19 ini, biarlah kita justru semakin disadarkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin terus memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena hanya pada Dialah ada pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan akan penyertaan dan kuasa-Nya. Dan selain itu saudaraku, maka dengan adanya kebangkitan daripada Kristus, maka kita hidup bukan hanya berakhir dengan kematian, tapi kita hidup juga hidup untuk Allah. Maka hidup kita adalah hidup untuk Allah. Karena kita tidak berakhir dengan kesia-siaan. Hidup kita sudah ditebus, hidup kita diberikan pengharapan. Maka kita hidup untuk menjalani hidup ini dengan tidak sia-sia. Apa itu? Hidup bagi Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, saudara, jikalau tanpa kebangkitan Yesus, maka hidup kita itu bagaikan orang yang hidup seperti ini, saudara. Seorang hamba Tuhan mengatakan sebuah kalimat bagi saya, itu yang memberkati saya. Dia berkata seperti ini, hidup seorang manusia itu hanyalah sebuah perjalanan dari lubang yang kosong, yang satu ke lubang kosong yang lain. Ia berangkat, nah ini bahasa Inggrisnya bagus sekali, dari empty womb, yaitu lubang kosong, yaitu rahim, menuju kepada empty tomb, yaitu lubang kubur yang kosong. Tapi itu juga lubang yang kosong, tapi lubang kubur. Rahim kita berasal dari sana, yaitu sebuah lubang, yaitu rahim daripada seorang ibu. Kita lahir dan kita juga akan berakhir kepada satu lubang, yaitu kubur. Saudara, namun kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka kita punya pengharapan. Kita bukan lagi hidup hanya untuk mati, tapi hidup untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa saudara? Prinsip hidup orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, maka dia prinsip hidupnya, aku hidup untuk Tuhan. Baik mati, aku mati untuk Tuhan. Baik hidup, maka aku hidup untuk Tuhan. Itulah pengharapan. Maka pengharapan kita membuat kita hidup terus berjuang selama kita ada di tengah dunia ini. Ketika ada hal yang negatif, biarlah itu juga kita jadikan sebagai bagian yang untuk membentuk karakter kita. Membentuk hidup kita menjadi lebih tangguh. Bukankah kita ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali itu justru dipakai untuk menguji akan kekuatan kita. Menguji akan iman kita. Setelah di dalam saat seperti ini, mungkin anak-anak yang sekolah yang senang. Kenapa? Karena apalagi dengan situasi seperti ini, ada kabar katanya UN gak jadi, sudah ditiadakan. Senang semua. Puji Tuhan gak jadi UN. Lalu belajar di rumah, enak, gak ada yang ngawasin. Saudara, tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Ketika kita tidak ada kelas bertemu bersama di sekolah, belajar di rumah masing-masing, bukan berarti tidak ada kesulitan.
harus online. Maka orang tua juga berjuang untuk mendampingi anaknya. Anaknya juga mulai harus berjuang. Bahkan kadang-kadang mungkin ada yang ngomel. Waduh, lebih baik liburlah sekalian. Supaya apa? Bisa main game. Padahal hal-hal seperti itu harus kita lewati. Karena apa? Supaya kita menghasilkan hal yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak membuat kita nyaman ketika ada hal-hal yang negatif yang kita sedang hadapi. Kesulitan, tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit, bahkan kematian. Tapi bagi anak Tuhan, itu semua menjadi tidak sia-sia. Karena Tuhan tetap kasih-Nya bersama dengan kita. Bahkan Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia hidup, maka semua hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, yang kita kerjakan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, tidak sia-sia. Sebagaimana juga yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, sebagaimana petunjuk hidup baru kita tadi. Mari kita baca bersama-sama daripada ayat ini. Kita baca bersama-sama untuk mengakhiri akan firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah kita terus selalu berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ketika kita terus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak sia-sia, termasuk untuk kehidupan kekal kita. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian untuk tenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan saat ini. Mungkin ada yang mulai kehilangan keyakinan. Mulai kehilangan kepastian. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini yang memang serba tidak pasti. Terlebih lagi mungkin Bapak Ibu ada yang di tengah-tengah kecemasan, khawatir. Apa yang akan terjadi? Bahkan kau mulai kehilangan pegangan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali, datanglah kepada Tuhan Yesus. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban bagi kita yang hidup di tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Di tengah dunia yang sudah berdosa ini, yang membawa kita pada ujungnya adalah kepada kesia-siaan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan dia hidup, barang siapa yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Aku mau mempercayakan hidupku kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan juga ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harapkan. Mintalah kekuatan dan hikmat kepada Tuhan. Supaya kita juga diberikan pengertian. Keyakinan bahwa Tuhan merancangkan sekali lagi. Hal-hal yang baik yang mungkin belum kita ketahui. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah mati bagi kita, orang-orang yang berdosa. Tapi dia juga bangkit untuk kita. Sehingga kita diberikan pengharapan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena di tengah-tengah ya Tuhan, kelemahan dan kerapuan hidup kami. Di dalam menghadapi realita-realita yang sebenarnya tidak bisa kami hindarkan. Yang menjadi sebuah realita yang universal.
Hal-hal bahkan realita-realita itulah realita yang kadangkala kami mau hindari. Yang kami mau tolak. Yang kami tidak mau itu kami alami Tuhan. Tapi itu tidak terhindarkan. Oleh karena itu adalah menjadi bagian daripada kehidupan kami di tengah dunia ini. Sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Melalui akan ibadah, peringatan atau merayakan daripada kemenangan-Mu atas kuasa maut itu. Kami kembali dikuatkan, memberikan kepada kami pengharapan. Bahwa di tengah-tengah kelemahan kami tidak ada harapan lain kecuali kami kembali kepada-Mu ya Tuhan. Dan Kau sudah menyatakannya melalui kebangkitan-Mu daripada kematian. Selain Kau juga melalui mujizat-Mu yang Kau nyatakan. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Engkau juga bangkit dari kematian. Maka menyatakan Engkau adalah Allah sendiri. Yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Untuk selalu kami berserah kepada-Mu. Juga termasuk untuk kehidupan kekal kami ya Tuhan. Keselamatan kekal kami. Yang tidak mungkin kami capai dengan kekuatan kami sendiri. Kecuali anugerah-Mu. Dan Kau sudah beranugerah kepada kami. Dengan datang ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib. Menebus dosa, menanggung hukum dosa bagi kami. Dan bangkit dari kematian. Terima kasih ya Tuhan. Untuk Engkau yang sudah mengasihi kami. Yang sudah menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Sehingga kami beroleh pengharapan. Masa depan kami ada. Masa depan kami pasti. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Budiono yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita diberkati. Dan satu hal yang kita ingat, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan itulah isi nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, memuliakan Allah dengan tubuh. Ya marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan, mempermuliakan Allah dan menyenangkan hati Allah. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam memberikan persembahan. Sekali lagi karena keadaan dan kita tidak bisa bersama-sama untuk memberikan persembahan di gedung gereja, maka dari gereja memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan persembahan lewat rekening gereja yang telah tertera di bawah. Kita menaikkan satu lagu untuk memberikan persembahan ini, Kitalah Umat Pemenang.
kita bawa persembahan kita masuk ke dalam doa persembahan dan juga kita sama-sama akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa dan jemaat sekalian boleh mengamininya di dalam hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami tidak sia-sia untuk memiliki iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali merayakan akan kebangkitan Tuhan, mengalahkan kematian. Engkau menyatakan akan janji-Mu, Engkau menyatakan apa yang pernah Engkau ucapkan kepada para murid, bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Dan sesuai dengan apa yang terjadi, membuat penghiburan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan terlebih khusus kami yang merayakan kembali akan hari Paskah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Mengingatkan akan setiap kami betapa pentingnya memelihara akan iman kepada Tuhan. Dan bahkan tidak salah untuk memiliki iman yang benar. Tidak salah untuk mengikuti akan teladan iman yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, ingatkanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus sungguh-sungguh memberikan hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi bagi kami. Engkau sudah memberikan kasih-Mu dengan cara mati untuk kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, ketika ada pengharapan di dalam hari kebangkitan, dan biarlah pengharapan itu terus memberikan kami penghiburan untuk kami dapat tetap setia kepada Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa, terus memohon kepada Tuhan untuk wabah virus corona yang masih terus menyerang akan daerah Jakarta dan seluruh daerah Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, kemurahan-Mu, supaya penyebaran wabah virus corona ini boleh teratasi dan sungguh boleh terselesaikan. Engkau tolong juga Tuhan bagi para pemerintah yang terus mengerahkan orang-orang bawahannya untuk bekerja, memperhatikan dan bahkan juga melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan tolong juga berikan akan hikmat-Mu bagi pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga wakilnya. Dan seluruh juga para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati maupun yang lainnya Tuhan, Kau berikanlah hikmat-Mu supaya mereka dapat memimpin, mengontrol akan daerah di Indonesia masing-masing dengan baik. Berdoa juga Tuhan untuk para dokter dan juga para tim medis yang terus melayani akan pasien corona. Tuhan tolong lindungilah mereka, berikanlah mereka pengamanan daripada Tuhan, berikanlah mereka kekuatan daripada Tuhan, sehingga dalam pelayanan tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh tetap akan fokus mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka juga tetap setia memperhatikan akan setiap pasien-pasiennya. Dan juga Tuhan terlebih hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang saat ini berjuang terhadap sakit penyakit corona. Tuhan biarlah memberikan kemurahan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Dan terlebih khusus Tuhan untuk setiap obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi kiranya menolong mereka untuk tetap kuat dan boleh memiliki kesembuhan di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap keluarga, baik itu keluarga dari pihak dokter maupun tim medis, Engkau berikanlah mereka ketabahan. Kau berikan mereka terus akan pengharapan di dalam Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam bagian kedokteran maupun medis untuk menangani corona ini. Berikanlah mereka ingatan bahwa Tuhan harus tetap menjadi yang nomor satu di dalam hati mereka. Mereka tetap harus berseru terus, berharap dan juga berpaut pada Tuhan. Dan juga untuk keluarga dari para korban, Kau berikan juga mereka akan kemurahan hati dan ketegaran hati supaya mereka dapat menerima akan keadaan. Dan mereka tetap berseru kepada Tuhan, memohon akan belas kasihan Tuhan bagi keluarga yang mereka cintai, yang saat ini sedang terbaring lemah karena penyakit corona. Engkau dengarkanlah setiap seruan mereka ya Tuhan, janganlah memalingkan wajah-Mu terhadap mereka yang berseru. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa terus untuk jemaat GKT Betani, supaya kami pun tetap menjadi anak-anak Tuhan, jemaat GKT Betani yang sungguh-sungguh menghidupi akan firman Tuhan dan juga menjalankan akan setiap perintah maupun anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Tolong kami Tuhan, khususnya yang berada di daerah Jakarta.
supaya kami juga benar-benar boleh menjaga diri dengan baik. Kami boleh juga saling menghargai satu sama lain, dan bahkan di dalam kondisi seperti ini pun tidak menghambat kami untuk dapat hidup berdampak, berbuah, dan menghasilkan atau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus boleh dikuatkan, diberikan penghiburan, dan kami mau untuk tetap berdoa dengan setia bagi bangsa kami, terkhususnya dalam masalah kasus virus corona ini ya Tuhan. Tolong kami, berikanlah kami kesetiaan hati, kesetiaan iman yang baik. Tolonglah kami, lindungilah kami semua ya Tuhan dari wabah ini. Dan berikanlah kami hikmat untuk dapat menjaga akan kesehatan kami dengan baik. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah ini sungguh-sungguh dapat menguatkan iman kami. Dan kami boleh tetap terus kokoh, berharap, dan percaya di dalam Tuhan. Semakin kami mendengarkan firman Tuhan, semakin kami melihat akan kondisi yang begitu menekan, semakin membuat kami tidak henti-hentinya mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pokok doa kami maupun persembahan yang telah kami berikan ke dalam tangan-Mu. Dan dengarkanlah doa permohonan kami, sebab kami telah berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Doksologi dan doa berkat, saya mempersilahkan kepada Pendeta Budiono. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian doksologi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang melampaui segala akal itu. Juga damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta penyertaan, kuat kuasa dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk terus boleh hidup berpengharapan, berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.